Halo anak-anak, kita jumpa lagi ya. Semoga kalian selalu sehat. Kesempatan ini kita akan bahas tentang unsur-unsur peta. Nah, yang kalian lihat ini adalah peta Provinsi Bali ya. Kalau kita lihat peta ini banyak sekali unsur-unsur peta. Ya, kalau kita sebutkan 1, 2, 3, 4, ya, 5, dan banyak lagi. Dalam kesempatan ini kita akan eksplor satu persatu supaya kita paham apa itu unsur-unsur peta. Nah, jika kalian lihat contoh di sini, kita bisa menunjukkan langsung judul peta, arah mata angin, skala peta, simbol-simbol, legenda, insert peta, sumber peta, garis astronomis, garis tepi ya. Nah, jadi unsur-unsur peta itu minimal terdiri dari judul peta, tanda arah, sampai skala. Peta yang baik harus memenuhi unsur-unsurnya. Yang selanjutnya, judul peta saya ambil contoh. Jadi adalah peta Provinsi Bali. Ini adalah judulnya. Peta Sumatera. Ini adalah judulnya. Coba Anda bayangkan jika peta ini tidak ada judul. Maka pertama terlihat tidak indah ya. Yang kedua tidak membantu. Oke. Yang kedua, skala peta kita bisa lihat di sini. Ini adalah contoh skala peta 1:320.000, dan di bawah ini kita bisa lihat skalanya 1:32 juta. Apa itu skala peta? Skala peta adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Nah, jenis skala peta itu ada 3. Yang pertama adalah skala garis, yang kedua adalah skala angka, dan yang ketiga adalah skala verbal atau skala yang dituliskan. Nah, bagaimana cara menghitung skala peta? Untuk menghitung skala peta ada rumusnya. Pertama, kita pakai ya dengan rumus segitiga seperti ini. Jarak di peta, jarak sebenarnya, dan skala. Oke. Untuk mencari jarak di peta, kita tutup JP-nya. Jadi, rumus mencari jarak peta adalah skala dikali jarak sebenarnya. Untuk mencari skala, maka skalanya kita tutup dengan tangan. Rumusnya jarak di peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Lalu untuk mencari jarak sebenarnya atau JB, kita tutup di sini JP per S atau jarak di peta dibagi dengan skala. Ada yang harus diingat, skala peta satuannya harus sama. Artinya jika 1 cm di peta artinya adalah 1 juta cm di lapangan. Satuan ini bisa kita konversi ya. Nah, oke. Yang selanjutnya ini cara menghitung skala peta. Contoh, di peta jarak 2 kota itu adalah 5 cm. Nah, jika jarak kedua kota itu 150 km, berapa skala peta itu yang digunakan? Ayo. Nah, ya. Satuannya kita perhatikan dulu. Jarak 2 kota ini 5 cm. Ini jarak sebenarnya 150 km ya. Nah, ini satuannya berbeda, jadi harus dikonversi. Dari kilometer ini dibuat sentimeter. Jadi 150 km itu berapa sentimeter? Nah, kita harus tahu dulu. Oke, kita masukkan skalanya ya. Yang dicari adalah skala peta. Jadi jarak di peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Betul kan? Nah,
Jarak di peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Yang ini ya. Oke. Lalu kita masukkan angkanya. Jarak di peta 5 cm, jarak sebenarnya 150 km. Ya, kita hitung, ternyata satuannya tidak sama. Kita buat sama dulu. 150 km itu berapa cm? Kilometer ke sentimeter, nolnya ditambah 5 ya. Jadi ini 150 ya. Tambah 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Kemudian 5 cm per 15 juta ya centimeter itu berapa perbandingannya? 5 dibagi 5 habis ya 1. 15 juta dibagi 5 berapa? Nah, ya 15 aja dibagi 5 3. Taruh nolnya 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Jadi skala petanya adalah 1 berbanding 3 juta cm. Jadi begitu cara menghitungnya. Selanjutnya adalah petunjuk arah ya atau orientasi. Nah, petunjuk arah di peta atau orientasi itu ya selalu menggunakan huruf U atau utara yang posisinya selalu di atas ya. Nah, coba kalian lihat ya, banyak sekali orientasi peta yang beraneka ragam tapi prinsipnya sama ya, utaranya selalu di atas. Nah, ini dia. Ya, semuanya sama. Ya, mana yang kalian suka? Kalau Bapak sukanya yang ini ya. Nah, yang sederhana yang ini ya. Nah, jadi orientasi peta itu terdiri dari utara, ini nilainya atau sering disebut 0 derajat ya. Kemudian selatan itu di bawah itu nilainya 180 derajat. Jadi kalau timur berapa yo? Ya, yang ini. Iya benar, berapa? 90 derajat. Nah, yang ini berapa? Ini 180, berarti ini 230 ya. Benar nggak sih? 180 tambah 90. Sorry, 270 ya nak ya. Nah, ini. Kemudian nah ini 0 derajat ya. Karena satu putaran itu 180 derajat ya. Ya. Oh, sorry, 360 derajat. Iya, benar. Oke, selanjutnya ya, ini adalah petunjuk arah atau orientasi peta. Nah, di sini kalau ada pertanyaan barat daya di mana ya? Nah, barat daya ini. Berapa derajat barat daya itu ya? Tinggal ditambah. Ini kan 180 derajat nih dari sini. Nah, ini apa namanya tuh 45. Jadi 180 tambah 45 berapa? Ya kayak 225 derajat. Kemudian timur laut mana? Ini timur laut. Tenggara mana? Ini tenggara. Barat laut mana? Ini barat laut. Ya, seperti itu. Jadi kita harus sudah mengenal orientasi peta itu ya, lengkapnya seperti ini. Utara, utara, timur laut, timur laut, timur, timur laut, timur ya, dan seterusnya. Itu ada lagunya. Oke. Nah, selanjutnya ada simbol peta ya. Nah, simbol peta ini sebetulnya ada yang bilang 4, ada yang bilang 3, tapi semuanya benar ya. Nah, simbol peta ini yang pertama simbol titik anak-anak ya, ini atau poin ya. Ini contohnya. Tuh. Oke. Yang kedua simbol garis. Nah, ini dia. Kenapa disebut simbol garis? Ya, karena simbolnya berupa garis ya. Kalau simbol titik ya pada dasarnya atau prinsipnya ya berupa titik. Oke. Lalu yang ketiga simbol area ya. Nah, ini contohnya simbol area bisa menggambarkan danau, rawa dan seterusnya. Oke. Nah, ada yang bilang 4 ya, jadi nggak salah juga. Nah, simbol titik, garis, area, satu lagi ada yang bilang simbol warna. Oke, ya. Jadi mana yang benar? Ya, semuanya benar. Oke. Simbol titik, garis, area dan warna. Jadi kita sudah tahu sekarang mana yang termasuk warna. Nah, biasanya untuk ketinggian daratan itu mulai dari hijau ya, hijau, kuning, coklat, pucok, merah. Nah, kemudian kedalaman laut biasanya warnanya berupa air ya, biru muda, biru sedang dan biru tua. Oke. Baik. Nah, ini dia, ini sama ya dengan yang tadi. Oh iya, salah putar. Nah, ini dia. Simbol titik, garis dan bidang atau luas ya, ini sama aja.
Simbol titik ini ada tiga, piktoral, geometrik, dan huruf. Kalau piktoral ini simbolnya dibuat sama ya, dibuat hampir sama dengan aslinya. Contoh gini. Nah, kalau mercusuar gambarnya begini, ini piktoral. Kalau gedung sekolah gambarnya kayak rumah gitu. Lalu kalau geometrik itu dengan simbol-simbol tertentu ya, tidak mirip dengan keadaannya. Jadi semuanya diperbolehkan, tapi harus konsisten ya, jangan campur-campur. Simbol garis contohnya jalan, sungai itu termasuk garis ya. Nah, ini juga sama simbol luas ya atau area, ada sawah, hutan dan seterusnya. Nah, biasanya kalau sawah ini gambarnya kayak gini, huruf V. Karena padi itu kan kalau ditanam kayak gini. Perkebunan biasanya simbolnya kayak bintang ya, karena kalau kelapa sawit ke kelapa itu kalau dilihat dari atas kayak bintang ajurnya. Oke, selanjutnya adalah garis astronomis anak-anak ya. Garis astronomis itu apa? Ayo ada yang bisa jawab? Iya benar, garis astronomis itu adalah garis khayal ya, garis imajiner, garis khayal yang ada di peta ya. Karena apa? Karena pada keadaan sebenarnya nggak ada garis khayal itu. Coba kalian keluar rumah lalu lihat langit kan nggak ada ya, makanya garis astronomis itu disebut garis khayal ya. Nah, garis astronomis itu ada dua anak-anak pada prinsipnya ya. Nah, ini dia, ini mana garis astronomis itu ada dua katanya, ini dia. Yang pertama ada garis yang membelah ya. Nah, membelah itu dari atas ke bawah ya, ini. Itu namanya adalah garis bujur anak-anak ya. Tapi kalau garis yang melintang seperti sabuk yang kita pakai ya, nah ini dia. Ah, itu garis lintang ya. Iya, kan namanya juga melintang, ini namanya garis lintang. Nah, jadi garis astronomi itu ada dua, satu garis bujur, yang kedua garis lintang, ya. Nah, oke. Ada beberapa garis lintang istimewa yang perlu Bapak sebutkan di sini. Yang pertama adalah 0 derajat ya, ini dia. Nah, yang putus-putus ini. Ini disebut juga ekuator atau khatulistiwa ya. Semakin ke sini atau semakin lintangnya rendah 0 derajat, semakin panas. Kalau semakin besar letak lintangnya, ini semakin dingin. Nah, ini satu. Yang kedua garis lintang 30 derajat, lintang utara, lintang selatan. Ini juga garis istimewa. Garis lintang 60 derajat juga istimewa. Kenapa? Karena ini adalah garis yang menunjukkan apa namanya itu pembagian musim ya. Nah, dan yang terakhir garis 90 derajat. Ada banyak garis istimewa sebetulnya, jadi itu saja dulu Bapak bisa jelaskan ya. Nah, ini sama. Jadi kira-kira Indonesia berada di garis mana? Tepat sekali ya, Indonesia ada di garis ekuator. Oke, ini dia. Indonesia garisnya ada di ekuator ya. Ini ekuatornya, kemudian lintang utaranya ini 6 derajat ya. Nah, 6 derajat lintang utara dan selatannya hampir 11 derajat ya, ini dia 11 derajat lintang utara. Sementara bujurnya itu 95 derajat ya, bujur timur ya, dan 141 bujur timur. Oke ya. Nah, simbol peta unsur peta lainnya ya, yaitu adalah lettering. Lettering itu sebenarnya penulisan, teknik menulis ya. Jadi ada seni-seninya atau tekniknya. Lettering itu di sini jelasin ya, tulisan atau dan angka ya pada peta untuk mempertegas arti simbol peta. Jadi di peta itu sudah ada simbol-simbol, tapi untuk mempertegas itu biasanya ada tulisan. Jadi si pembaca peta itu nanti terbantu, oh ini apa ya, oh ternyata ini sungai gitu ya, oh ini apa ya, ternyata ini adalah kecamatan ya. Nah, seperti itu. Biasanya kalau provinsi ditulis di sini besar, nah seperti ini ya, Provinsi Jawa Tengah. Tapi kalau kota atau kabupaten biasanya agak tebal dikit ya. Nah, contohnya ini. Nah, ya, Purwakarta gitu ya. Nah, ini Bandung. Tapi kalau kecamatan lebih kecil lagi ya, seperti ini. Nah, ya. Kemudian kalau desa, nggak terlihat. Ya, karena ini kita provinsi. Jadi cukup provinsi, kabupaten, kota, ya, dan kecamatan. Seperti itu. Kenapa? Karena skalanya termasuk skala apa yo? Ini skalanya termasuk skala
apa ya, 1 banding 1 juta, lebih ya dari 1 juta, jadi masuk peta skala geografis anak-anak. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya ada legenda. Nah, legenda ya. Legenda ini adalah kumpulan simbol-simbol. Ya, ya. Ini contoh simbolnya, ada simbol garis, ya, simbol garis ini semua, simbol titik dan simbol area ada di sini. Ini simbol garis juga, simbol titik, ya. Nah, ini enggak ada simbol area. Oh, ada. Ini ya, rawan banjir. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang ini namanya inset peta. Nah, apa itu inset peta? Inset peta itu sering disebut dengan peta sisipan atau peta yang ukurannya kecil ya, tapi disisipkan. Nah, seperti ini peta sisipan. Ya, disisipkan, dimasukkan di peta induk atau peta utama. Ya, tujuannya apa yo? Tujuannya adalah untuk mempertegas si peta induk ini berada di mana posisinya. Nah, ini dia ya. Contohnya peta Jawa Tengah. Nah, posisinya di mana ya Jawa Tengah ini? Nah, ternyata ada di sini, di Pulau Jawa. Nah, yang ini disisipkan seperti itu ya. Atau ada lagi tujuan atau manfaat yang lain seperti ini. Ini kan contoh peta ya, peta apa ini? Peta Nusa Tenggara Timur. Nah, di sini ada peta sisipan. Nah, ini ya peta sisipannya disisipkan di dalam peta induk. Ini adalah bagian peta Nusa Tenggara Timur yang tidak terlihat, ya, tidak nampak. Jadi disisipkan di sini. Contohnya peta Kepulauan Riau, ya. Nah, ada banyak sekali pulau, nggak nampak di peta itu, jadi disisipkan di peta induknya, ya. Itu set peta. Baik, selanjutnya adalah sumber dan tahun pembuatan peta. Ya, apa itu sumber dan tahun pembuatan peta? Ini bisa kita pahami langsung anak-anak. Setiap peta harus punya sumber. Ya, siapa yang bikin peta itu? Contoh ini ya, peta perakiraan curah hujan. Ya, siapa yang buat? Ternyata BMKG nih yang buat, ya, Badan Meteorologi Geofisika, ya. Kemudian tahunnya dibuat kapan? Nah, ada di sini. Ya, tahun 2015. Jadi ini memberikan informasi bahwa peta itu update atau tidak, gitu ya. Nah, baik. Selanjutnya, nah ini sama ya, sumber dan tahun pembuatan peta juga sama. Ini tahun 2016 yang bikin atau yang buat yaitu Saputro Maps ya. Ini semacam konsultan mungkin. Nah, seperti itu. Dan baik, itu saja anak-anak ya materi kita kali ini tentang unsur-unsur peta. Bapak berharap ini bisa membantu kalian ya untuk memenuhi. Ternyata belajar itu sangat menyenangkan anak-anak, dan itu akan membantu pemahaman kita ya terhadap pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan sosial. Dan sekali lagi terima kasih kalian sudah hadir online seperti ini. Kita berharap corona cepat berakhir. Sampai jumpa materi-materi saya berikutnya.